Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai perkawinan campuran dalam perspektif hukum perdata internasional. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai pengertian perkawinan campuran. Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya itu mengenai aspek hukum perdata internasional. Dalam hukum perdata internasional, perkawinan campuran melibatkan unsur asing, seperti yang pertama perbedaan kewarganegaraan, perbedaan tempat tinggal, tempat perkawinan dilangsungkan di luar negeri. Oleh karena itu, berlaku asas-asas hukum perdata internasional untuk menentukan hukum mana yang digunakan atau hukum nasional atau asing. Selanjutnya itu mengenai prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Beberapa asas utama hukum perdata internasional dalam perkawinan campuran antara lain yaitu lex loc Calbertanios, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Artinya, jika perkawinan dilakukan di luar negeri, maka sahnya perkawinan itu menurut hukum negara tempat perkawinan tersebut dilakukan. Selanjutnya yaitu hukum negara asal, mengatur syarat-syarat substantif perkawinan seperti usia, izin orang tua, atau larangan perkawinan menurut hukum negara masing-masing pihak. Yang selanjutnya itu lex domisili. Dalam beberapa negara, hukum yang dipakai adalah hukum tempat tinggal tetap masing-masing pihak. Selanjutnya itu syarat dan tata cara. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, syarat perkawinan campuran meliputi yang pertama syarat substantif, yaitu tunduk pada hukum masing-masing kewarganegaraan, misalnya hukum Indonesia atau hukum asing. Selanjutnya itu syarat formal, yaitu tunduk pada hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya itu pencatatan perkawinan wajib dilakukan agar sah menurut agama Indonesia. Jika dilakukan di luar negeri, perkawinan harus dilaksanakan menurut hukum negara setempat. Yang kedua, dilaporkan ke kantor perwakilan RI dalam waktu 1 tahun. Yang selanjutnya itu akibat hukum perkawinan campuran. Perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum di bidang yang pertama kewarganegaraan. Anak hasil perkawinan campuran bisa memiliki kewarganegaraan ganda terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selanjutnya itu istri atau suami tidak otomatis mengikuti kewarganegaraan pasangannya atau berbeda dengan sistem lama zaman kolonial. Selanjutnya harta kekayaan. Yang pertama dapat timbul persoalan rezim harta bersama, terutama jika hukum kedua negara berbeda. Disarankan membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan. Selanjutnya status anak. Status anak mengikuti keabsahan perkawinan orang tua dan status hukum anak diatur menurut hukum nasional orang tua atau hukum tempat lahir. Selanjutnya masalah yang sering timbul. Yang pertama perbedaan agama, pengakuan dan pencatatan, penceraian lintas negara, hak asuh anak, dan harta warisan. Contoh kasusnya yaitu seperti seorang warga negara Muslim menikah dengan warga negara non-Muslim di luar negeri. Jika perkawinan dilakukan di negara yang membolehkan beda agama, perkawinan itu sah menurut lex celebritan. Namun di Indonesia perkawinan beda agama tidak diakui, yaitu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Demikianlah pembahasan dari materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.